Shalom Papa Mama dan adik-adik Rock 56. Tiba saatnya adik-adik akan lulus dari Rock 56 dan mulai menempuh ke jenjang yang lebih dewasa di 180. Terima kasih ya adik-adik telah melakukan yang terbaik dan luar biasa selama di Rock 56. Tentunya apa yang adik-adik telah lakukan selama di Rock 56 kiranya akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari kita rayakan momen spesial ini dengan perayaan Graduation and Welcoming yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan dress code pakaian batik ya. Yuk adik-adik kelas 6 yang akan naik ke kelas 7, buruan kita segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dan link pendaftaran dapat di-scan di QR Code yang terdapat pada layar adik-adik dan mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Shalom teman-teman. Yes, apa kabar semuanya? Kak Puji berdoa hari ini kalian semuanya dalam keadaan baik. Betul gak Jos? Betul banget. Nah, hari ini Kak Puji senang banget karena hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Dan Kak Puji juga nggak sendiri, ada Joshua. Hai ya? Kak. Oke. Nah, hari ini kita kembali ke ibadah online hari ini, dan ibadah online hari ini adalah ibadah online yang spesial. Tapi sebelumnya Kak Puji mau tanya-tanya dulu nih sama Joshua. Nah Jos, gimana Jos menurut Joshua ibadah online di WTC Kids? Aku sih bersyukur sih Kak. Aku masih bisa nangkep apa yang dibikin di videonya. Dan apalagi yang Bill Wilson itu pas banget untuk anak seumuran aku. Yes, oke dah, keren ya. Jadi walaupun secara online tapi nangkep juga ya. Iya dong. Bahkan seru ya. Seru ya. Wow, adik-adik semuanya pasti juga seru ya, seperti Joshua. Nah, satu lagi Jos, tentang Kit Altar. Nah, gimana Kit Altar? Kita altar itu pertama Seru ya? Iya, kedua bisa kesaksian. Oh, bisa Bisa bilang apa yang terjadi hari ini. Ketiga pasti dapat teman baru. Ada teman baru ya. Iya. Lalu gimana dengan SKL-nya? SGL-nya baik banget. Wow, SKL ini siapa namanya? Kak Dirman. Kak Dirman. Nah, adik-adik semuanya juga seneng ya yang di Kit Altar. Kak Puji berharap semuanya juga senang seperti apa yang Joshua juga rasakan. Nah, Jos, kita sudah siap ya ibadah hari ini ya. Nah, ibadah hari ini kamu tahu nggak temanya apa? Pasti tahu. Apa-apa kita kasih tahu sama teman-teman. Jangan kembali kepada kehidupan berdosa. Yes, jangan kembali kepada kehidupan berdosa. Ini kayaknya bakal seru nih firman Tuhannya. Iya dong, pasti seru. Pasti seru ya, karena setiap hari Minggu pasti seru ya. Tapi kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Gimana kalau Joshua pimpin doa? Oke? Oke, siap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari Tuhan, Kak masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan, sekarang kami mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa serius dan tidak terdistrak dengan apapun Tuhan. Tuhan tolong berkati semua kakak-kakak yang akan melayani dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan, amin. Amin. Shalom adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersuara kepada Tuhan, kita mengatakan bahwa Dia Tuhan yang sudah turun ke dunia, mati, namun bangkit, dan kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan, kita hanya bisa memberikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita mau sembah Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Yuk kita mau katakan Dia mati bagiku. Yuk. Dia mati bagiku, Dia bangkit
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan ku sadar, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yuk dengan bersungguh-sungguh lagi adik-adik, kita bersama Tuhan. Adik-adik, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, percaya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku. Sekali lagi adik-adik bersungguh-sungguh. Kalau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, kau percaya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lebih sungguh-sungguh katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya Tuhan bahwa setiap apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah muji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami terhadap firman yang akan kami dengar. Terpujilah nama-Nya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, hari ini kita mau lihat sesuatu. Nah, Kak Christine udah punya sebuah wadah yang penuh air kotor. Tuh, lihat tuh. Air kotor banget, air kotornya. Nah, ini diumpamakan seperti diri kita. Nah, dulu kita sebelum mengenal Tuhan Yesus dan membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita adalah seperti lingkaran ini. Nih, lihat ya lingkaran ini. Apa yang terjadi kepada lingkaran ini? Dia masuk ke dalam air yang kotor ini. Wah, lihat apa yang terjadi ya. Lingkaran ini kira-kira apa yang terjadi adik-adik ketika diangkat? Coba ya, kita angkat ya. Kotor banget lingkarannya. Nah, lingkaran ini seumpama kita yang dulu yang belum mengenal Tuhan Yesus dan belum membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kotoran-kotoran ini, dosa-dosa ini telah menutupi diri kita. Mungkin kita dulu suka berbohong, mungkin dulu kita suka mengejek orang lain, mungkin kita juga suka merendahkan orang lain. Lalu kita juga tidak mau dengar-dengaran sama mama papa, sama guru kita, bahkan kita cenderung melawan mereka. Wah, itu sangat seperti lingkaran ini, kotor dan berdosa. Nah, lalu setelah kita mengenal Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita telah dibasuh kembali. Nah, seperti lingkaran ini, yang tadinya kotor, dia akan dibasuh di air yang bersih. Nah, lalu lingkaran ini kira-kira menjadi apa? Kira-kira lingkaran ini jadi apa ya? Tetap kotor apa bersih? Tentunya lingkaran ini menjadi bersih. Putih kembali. Nah, tuh putih ya, putih kembali. Nah, hal itu sama seperti ketika kita dari orang yang berdosa dibasuh oleh Tuhan Yesus kita, diselamatkan dari berbagai dosa kita. Tuhan Yesus telah masuk ke dalam hidup kita dan tidak membiarkan kita terus-menerus di dalam dosa itu. Kita telah melepaskan semua dosa itu karena Tuhan Yesus telah menebusnya. Nah, lalu bagaimana nih? Ketika kita sudah bersih dari dosa-dosa tersebut, apakah dosa itu tidak ada nih di dalam kehidupan kita, tidak ada nih di sekitar kita? Nah, kira-kira gimana adik-adik? Ada nggak dosa itu di sekitar kita? Walaupun kita telah bersih nih dari dosa. Betul, dosa tetap ada di sekitar kita. Dia tetap menunggu kita jatuh ke hal yang sama. Dia menunggu kita untuk kembali lagi ke air yang kotor tadi. Untuk menjadi serupa dengan dia, menjadi kotor kembali, ditutupi oleh berbagai kotoran tadi, ditutupi oleh dosa-dosa tadi. Dia senang melihat kita kotor, dan dia tidak suka melihat kita bersih. Nah, semuanya itu pilihannya di mana adik-adik? Dosa itu hanya menunggu dan menggoda kita. Tapi pilihannya untuk masuk dan kembali lagi ke dosa, itu ada di diri kita sendiri. Apakah kita mau menjadi berdosa dan kembali ke kehidupan yang kotor, atau kita mau menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, tetap hidup bersih. Seperti ayat hafalan kita hari ini di 1 Yohanes 1 ayat 9, yang berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi ketika kita mungkin berbuat dosa, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja, dan Tuhan mengingatkan kita nih, nah kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat, kita harus bergegas, kita harus minta ampun sama Tuhan dengan penuh penyesalan dan berjanji tidak mau mengulanginya kembali. Nah, dengan begitu kita tetap menjaga diri kita bersih di mata Tuhan, menjaga kelakuan kita dan tidak membiarkan kehidupan kita kembali ke kehidupan dosa. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin nih cerita yang menarik banget tentang orang yang dulunya pernah berdosa dan dia tidak mau loh kembali ke kehidupan berdosa. Yuk kita simak. Shalom adik-adik, coba Kak Ermin tanya siapa yang tadi udah sungguh-sungguh berdoa? Sungguh-sungguh memuji Tuhan? Angkat tangan. Iya semuanya.
Sudah berdoa dan memuji Tuhan sungguh-sungguh, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kak Ermin percaya semuanya udah mandi ya. Dan sudah pakai baju yang bersih. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ermin punya gambar sebelum kita masuk firman Tuhan. Gambar apakah ini? Iya, kenapa Kak Ermin punya baju kotor? Emang Kak Ermin suka pakai baju kotor? Enggak, Kak Ermin gak suka baju kotor adik-adik. Pasti baju kotor itu bau. Pasti baju kotor itu gak bagus dipakai. Harus dicuci dulu. Kenapa baju ini kotor? Karena ada anak-anak yang main lumpur. Nih, anak-anak yang main tanah. Kalau adik-adik seperti ini, apa yang kalian lakukan? Pasti segera mandi, ganti baju, dan menggantikan baju tersebut dengan baju yang bersih. Yang paling suka melihat baju bersih itu siapa? Mama, betul sekali. Mama paling suka kalau melihat anaknya pakai baju bersih, baju wangi. Nih, seperti ini. Kalau anak yang pakai baju bersih pasti punya banyak teman. Karena cakep, karena baunya harum, karena enak dilihat ya adik-adik ya. Jadi kalian harus pakai baju yang bersih, jangan mau pakai baju yang kotor. Nih, kalau ada baju kotor dan baju bersih, anak yang pakai baju kotor dan pakai baju yang bersih, kalian pasti pilih yang baju bersih. Begitu juga dengan firman Tuhan hari ini. Apa hubungannya Kak? Baju kotor, baju bersih, dan firman Tuhan. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar di depan bait Allah. Banyak orang mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus, tentang kasih Allah dan kuasa Allah. Tiba-tiba ada orang-orang Farisi membawa wanita. Wanita ini ketakutan dan pastinya takut, sedih, pokoknya bingung deh adik-adik. Lalu orang Farisi berkata, "Tuhan, wanita ini kedapatan berbuat dosa, berbuat zina, berbuat jijik. Harusnya menurut hukum Musa, dia dilemparin batu. Dia berdosa Tuhan." Apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Tuhan menulis di tanah. Lalu orang Farisi ini seperti dia tidak berdosa, dia katakan, "Tuhan, dia ini orang berdosa, kita harus apakan ini orang? Wanita ini harus dihukum karena dia berdosa." Orang-orang Farisi ini memaksa Tuhan untuk menghukum wanita ini. Lalu Tuhan berdiri dan berkata, "Barang siapa yang tidak berdosa, biarlah dia yang melemparkan batu pertama kali kepada wanita itu." Lalu Tuhan Yesus nunduk lagi dan menulis di pasir. Satu persatu orang Farisi ini pergi adik-adik. Dia pikir, apa aku gak berdosa ya? Kemudian wanita ini diam. Dia lihat gak ada yang menghukum dia. Dia sedih, bingung, dan gembira juga, gak ada yang menghukum dia, gak ada yang melempar dia dengan batu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus berdiri. Kemanakah mereka? Mereka pergi. "Tuhan, tidak adakah mereka yang menghukum kamu?" "Tidak ada Tuhan." "Aku pun juga tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Lalu perempuan itu pergi dengan sukacita
dan dia bertobat dan dia tidak mau melakukan dosa lagi. Dia mau melakukan hal yang baik. Dia bertobat adik-adik karena kasih Tuhan. Dia pilih untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, begitu juga dengan kita. Tuhan sudah memberikan baju yang bersih kepada kita anak-anaknya. Jangan mau lagi pakai baju yang kotor. Baju yang kotor itu seperti apa sih Kak? Baju yang kotor itu baju yang penuh dengan dosa. Baju itu kan kita pakai sehari-hari. Jadi kebiasaan kita, perilaku kita, janganlah kita selalu berbuat dosa. Berbuat dosa itu seperti kita masih suka marah-marah, kita masih suka bantah orang tua, kita masih suka malas, kita masih suka jengkel, kita masih suka teriak-teriak, kita masih suka berbohong. Itu dosa adik-adik. Tapi Tuhan sudah memberikan pengampunan, kasih dengan memberikan baju yang bersih. Pilihlah baju yang bersih. Pilihlah baju yang wangi, yaitu perbuatan yang baik, perbuatan yang seperti apa adik-adik? Perbuatan yang tidak suka marah-marah, yang baik, yang lemah lembut, yang nurut apa kata orang tua, yang rajin dan jujur. Itu adalah kalau kita pakai baju yang bersih. Tuhan katakan, ini baju yang bersih, jangan berbuat dosa lagi. Ingat adik-adik, pesan Tuhan hari ini, Tuhan sudah memberikan baju yang bersih, kita pilih baju yang bersih dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Boneka. Lucu banget boneka. Siapa yang mau beli boneka? Kak, mau dong beli dong. Boleh. Ini nih Kak, ini harganya berapa nih? Lucu banget. Wah, emang ini paling lucu. Sesuai harganya 10 juta lah. 10 Lucu juta. kan adik-adik? Kak, ini kan cuma boneka doang, masa 10 juta sih? Loh, ini sesuai loh sama harganya. Kemahalan nih pasti 10 dimahalin. juta beneran. Coba deh yang ini deh, yang Nah, kecilan berapa? kalau ini lucu, tapi nggak selucu ini. Jadinya harganya 100.000. Nah, ini kan normal harga 100.000. Masa ini 10 juta, Tapi nggak Kak? selucu ini kan besar. Size-nya aja beda 10 kali lipat. Itu mah dimahalin aja. Aku beli yang ini aja yang harganya normal. Boleh, tapi jangan nyesel ya. Ya enggak, itu mah kemahalan, pasti dimahalin. Terima kasih atas pembeliannya. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi seperti contoh yang tadi ya, Kak Christine jualan boneka 2. Yang satu harganya mahal banget, yang satu harganya sesuai nih dengan nilai yang kakak mau. Nah, kita pun saat membeli barang juga melihat dong harganya berapa, nilainya berapa. Kira-kira mau beli atau enggak ya? Karena harganya harus sesuai dengan nilai yang kita dapat. Hal ini juga sesuai dengan dosa. Nah, dosa ini juga sama halnya seperti tadi adik-adik. Kita melihat nih apakah hal itu layak ya kita lakukan atau tidak. Karena apa? Contohnya nih adik-adik, seperti dosa mencuri adik-adik. Memang sih saat lagi mau mencuri kita mau banget barangnya tuh, mau punya tuh. Nah, saat kita mencuri, itu kita tidak pikir panjang. Ternyata setelah mencuri itu kita ada konsekuensinya loh. Apa konsekuensinya kalau mencuri adik-adik? Pertama, bisa dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Serem banget gak tuh dimasukin ke dalam penjara? Kalau dimasukin ke dalam penjara, itu catatan kita udah permanen. Hidup kita udah pernah masuk penjara. Gak akan tuh bisa hilang catatannya. Itu rugi banget kan adik-adik? Nah, yang kedua, orang-orang yang tahu kita sudah mencuri, itu tidak akan percaya lagi sama kita. Nah, apakah saat adik-adik mau melakukan dosa mencuri, itu kepikiran dengan akibatnya yang besar itu? Apakah barangnya itu sepadan dengan akibatnya yang tadi? Kalau kakak sih gak bakal mau deh. Mendingan kita tunggu aja sampai barangnya bisa kita beli sendiri tanpa harus melakukan dosa.
Nah, itu dia adik-adik. Kenapa kita harus berpikir dulu sebelum melakukan hal-hal yang nilainya tidak sepadan dengan yang harus kita bayar. Apakah mencuri itu layak sesuai dengan akibatnya? Enggak dong adik-adik, kita malah nanti rugi banget. Yang kedua, contoh yang kedua selain mencuri, kalau misalnya yang sering banget nih dilakuin, kalau berbohong. Nah, kalau berbohong, itu adik-adik tahu gak akibatnya? Akibatnya, saat nanti adik-adik menyatakan kebenaran dan bukan bohong, semua orang-orang yang tahu kalau adik-adik sering bohong, gak akan percaya lagi sama adik-adik. Saat adik-adik benar-benar lagi butuh pertolongan, saat adik-adik benar-benar lagi mau didengerin, tapi semua orang gak ada yang mau dengerin karena mereka semua ngiranya adik-adik bohong. Nah, apakah dosa berbohong di awal yang tadinya adik-adik suka lakukan dan hanya senang sesaat, itu sepadan dengan akibatnya? Dikucilin teman karena suka bohong, gak dipercaya orang, gak sesuai kan adik-adik dengan akibatnya. Nah adik-adik, jadi dosa-dosa yang adik-adik kiranya akan lakukan, coba dipikir lagi deh adik-adik. Karena dosa itu memang awalnya itu menyenangkan loh, awalnya itu bikin penasaran, menyenangkan, seru. Tapi akibatnya itu tidak sepadan loh dengan apa yang adik-adik dapatin. Gitu adik-adik. Jadi saat nanti adik-adik sudah menyesal dan ingin balik lagi ke masa lalu, udah gak bisa, dosanya udah dilakuin. Nah karena itu adik-adik, kita semua anak Tuhan harus berusaha menjaga kehidupan yang bersih, yang suci, sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Jadi kita jangan mau lagi ya balik ke kehidupan dosa yang lama, kita harus jaga diri kita, jaga hidup kita bersih, dan dosa itu tidak sepadan. Nah adik-adik, sekarang kita sampai di pelajaran kehidupan. Nah pelajaran kehidupan hari ini bercerita tentang 2 ekor merpati yang bernama Penny dan Peggy. Nah mereka tinggal di balok dari jembatan Brooklyn adik-adik. Dan tempat ini memang sangat kotor. Tapi inilah yang mereka sebut rumah mereka. Nah adik-adik, mereka punya impian. Suatu saat nanti mereka akan meninggalkan kandang ini dan mereka akan menjadi merpati pembalap. Wow. Dan mereka sering mendengar kalau itu bisa terjadi, mungkin terjadi. Tapi mereka kurang yakin karena setiap pagi mereka bangun untuk mencari makanan. Dia ke tempat-tempat di mana ada makanan, dia bisa mencuri dari sisa burger, lalu kemudian ada kentang, dan kadangkala dia juga mengambil dari biji apel yang jatuh ke tanah. Nah, suatu hari ketika mereka berdua sedang bertengger di tempat sampah di sebuah gang, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Troy. Nah, Troy ini adalah pelatih dari merpati balapan. Semua merpati sudah pernah dengar tentang Troy. Nah adik-adik, Troy menegur mereka. Hai merpati-merpati, apakah kalian mau menjadi merpati pembalap? Aku sudah mencari merpati untuk dijadikan merpati pembalap, tapi belum ketemu. Dan aku melihat kalian pasti bisa menjadi sang juara. Apakah kalian mau? Nah adik-adik, mereka hampir tidak yakin. Dan inilah yang mereka tunggu. Ini yang mereka impi-impikan. Mereka akan mendapat kehidupan yang baru. Dan wah, mereka sangat setuju adik-adik. Nah adik-adik, Troy membawa mereka ke rumah baru mereka. Kandang yang indah di atas apartemen. Wow, sangat menyenangkan. Adik-adik, mereka bisa melihat kelap-kelip di rumah lama mereka di jembatan Brooklyn. Ini lebih baik dari yang kita bayangkan. Wah, ini mah keren. Penny sangat senang. Dan Peggy setuju. Iya, aku tahu. Dan ini adalah impian kita sudah lama. Nah, sekarang sebelum kalian menjadi merpati pembalap, nanti kalian akan berlatih dengan ketat. Ya, kalian harus menjaga makan. Dan jangan makan selain yang aku sudah siapkan. Dan ingat,
jangan kembali kepada hidup yang lama. Kalian harus berhati-hati dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, itu yang dikatakan oleh Troy sebelum mereka nanti akan dilatih. Nah, adik-adik, itu juga berlaku buat kita. Jangan kembali kepada kehidupan berdosa. Kita harus menjaga kehidupan kita agar tetap bersih. Mungkin kita seringkali melihat hal-hal yang dibenci sama Tuhan, melihat gambar-gambar yang kotor di gadget kita atau di komputer kita, di internet. Bahkan mungkin kita yang sering membuli teman, berbuat jahat, dan itu adalah perbuatan dosa. Jangan kembali kepada berbuat dosa. Kita harus jaga agar kehidupan kita tetap bersih. Adik-adik, Penny mengangguk dan dia senang mengikuti Troy. Dia akan senang dalam kehidupan yang baru. Tetapi Peggy tidak yakin. Adik-adik, malam itu Peggy menyelinap dari kandangnya. Dia berpikir kalau Penny dan teman-temannya masih terlelap tidur. Cuman berapa menit, aku akan terbang, aku akan menuju ke rumah lamaku. Dan adik-adik, Peggy langsung menukik. Dia terbang melewati gang, melewati taman, lalu kemudian melewati jalan tol, dan akhirnya sampai ke rumah lamanya. "Hai, kemana aja kamu?" kata Peter berkoar. Itu adalah teman lamanya. Aku sedang mengikuti latihan menjadi merpati pembalap. Hah? Aku tidak pernah mendengar ada merpati balapan. Tapi ini harus kita rayakan. Waduh, adik-adik, semua merpati di sekitarnya mereka bersorak. Ayo, mereka terbang. Aku tahu ada restoran tempat sampah yang sempurna. Dan ini dinamakan The Mockingbird. Adik-adik, semua mereka terbang. Tapi yang ada dalam pikiran di kepalanya Peggy adalah suara dari Troy. Kamu jangan kembali ke kehidupan lama. Dan jangan makan selain makanan yang aku sediakan. Nah, adik-adik, tapi Peggy mencoba menyingkirkan kata-kata itu. Ini hanya sebentar. Ini hanya malam ini aja. Lalu mereka terbang. Adik-adik, mereka terbang di atas air, lalu ke jantung kota. Lalu Peter teriak, "Itu dia!" Wow, adik-adik, sampai akhirnya mendekati restoran tempat sampah. Lalu adik-adik, Peggy melihat, matanya takjub. Lalu dia bertanya, "Kenapa selama ini tidak membawa kami ke tempat ini?" Tidak ada alasan. Peter mengangkat bahunya dengan penuh kecurigaan. "Ayo, makan dengan cepat." Adik-adik, ini adalah makanan yang sangat lezat. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempatku. Adik-adik, semua merpati berbalik sementara makanan masih ada di mulutnya. Dan itu adalah kucing yang paling kejam. Dan mereka tidak sendiri, adik-adik. Mereka bersama dengan gerombolannya. Lalu Peter teriak, "Terbang!" Dan Peggy, dia harus berhadapan dengan kucing itu. Adik-adik, apa yang harus dia lakukan? Dan Peggy tersentak. Lalu dia harus berhadapan dengan kucing yang sangat kejam. "Tangkap dia!" Seketika itu bergerak. Peggy harus berhadapan dengan kucing. Kekacauan terjadi. Dan akhirnya mereka saling bertarung, adik-adik. Dan bulu-bulu harus berterbangan. Peggy terkena sasaran, terkena cakaran. Dan dia terluka. Dan dia berkata, "Aku harus keluar dari sini. Aku harus kembali kepada Troy." Peggy berpikir cepat. Dan dia berkata, "Aku harus kembali kepada Troy." Dengan sekuat tenaga, Peggy menjauhkan diri dari kucing. Lalu dia angkat, lalu dia
terbang dengan sekuat tenaga. Peggy memukul kucing lalu mendorongnya, dan dia akan berusaha untuk terbang. Dia mengepakkan sayapnya sebisa mungkin, lalu dia terbang. Dia menenangkan dirinya ketika dia masuk di gang-gang. Dia terluka dengan parah, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Dia terbang melewati jembatan, lalu dia masuk di kandang di atas atap milik Troy. Saya seharusnya mendengarkan Troy dan tetap tinggal. Ia terengah-engah. Aku salah. Itu tidak sepadan. Orang mungkin mengatakan itu menyenangkan, tetapi kalian akan membayar lebih buruk. Oleh karena itu, ayo jaga kehidupanmu. Jaga kehidupanmu dan jangan kembali kepada dosa. Jaga kehidupanmu agar tetap bersih. Peggy telah banyak membuat keputusan yang buruk, tetapi Peggy kembali ke kandangnya. Itu adalah hal yang baik. Terluka dan kelelahan, Peggy akhirnya sampai ke kandang. Dan yang bikin mengejutkan adalah ketika dia mendapati Troy sedang menunggu di sana. Aku sangat menyesal, kata Peggy penuh dengan penyesalan. Aku harus mendengarkan Anda. Sekarang aku tidak akan pernah menjadi merpati pembalap. Dia mulai menangis. Tidak, kamu akan tetap menjadi merpati pembalap. Kamu masih bisa tetapi perlu waktu lama untuk menyembuhkanmu. Peggy sangat bersyukur ketika mendengar kata-kata itu. Peggy benar-benar bersyukur karena dia tidak benar-benar hancur hidupnya. Lalu Peggy mengambil keputusan untuk tidak lagi melakukan atau kembali ke hidup lamanya. Adik-adik, berapa banyak adik-adik hari ini yang sementara mungkin hari-hari yang lalu kalian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan membuat hidupmu dipenuhi dengan dosa, membuat hidupmu dipenuhi dengan hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Hari ini, mari adik-adik kita kembali dan jangan kembali lagi kepada kehidupan berdosa. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Buat kehidupan kita tetap bersih. Berapa banyak adik-adik yang hari ini mau mengambil keputusan untuk hidup benar dan tidak kembali kepada dosa. Nah adik-adik, Tuhan ingin kalian memiliki kehidupan yang bersih. Mungkin di antara kalian sedang melakukan dosa, melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin engkau hari ini sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan Tuhan, sesuatu yang dilarang Tuhan tapi kamu lakukan. Kamu perlu kembali kepada Tuhan. Ayo, ini waktunya. Hari ini keputusanmu. Hari ini Tuhan rindu kamu memiliki kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Jangan kembali kepada dosa. Adik-adik, berapa banyak hari ini yang berkata, Kak, aku mau Kak. Aku mau kembali pada kehidupanku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku mau kembali. Aku tidak mau lagi melakukan hal-hal hidup dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang kepadamu. Hari ini aku buang segala hal yang menyakiti hati Tuhan. Aku tidak mau kembali kepada kehidupan dosa. Ampuni aku Tuhan. Kuatkan aku untuk aku boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya Engkau memberikan pengampunan ke dalam hidupku. Aku percaya Tuhan mengampuni hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, wah seru ya ibadah hari ini ya. Waduh, pasti Joshua diberkati ya. Diberkati ya. Nah, diberkati adik-adik di rumah juga pasti diberkati ya. Kalau kita ini jangan lagi melakukan kehidupan berdosa. Nah, sebelum kita akhiri, Kak Puji mau kasih pengumuman nih buat adik-adik yang belum kit altar ya, yang belum ikut kit altar ya Jos ya. Iya. Gimana kalau adik-adik bisa daftar melalui Instagramnya WTC Kids ya. Di sana nanti ada keterangan, ada formnya. Adik-adik bisa ikut dalam kit altar. Nah, karena di sana seru ya, seperti yang tadi disaksikan sama Joshua ya. Iya. Wah, oke, kalau begitu kita sudah selesai ibadah hari ini dan Kak Puji juga sama Joshua undur diri. Sampai jumpa lagi nanti di minggu yang akan datang. Ya, Jos ya? Iya. Ya. Oke, hari ini kita tutup ibadah kita hari ini ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengajar kami, menegur kami, dan Tuhan Yesus membuat kami untuk bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih juga Tuhan atas segala berkat Tuhan melalui pujian, melalui poin demi poin, dan kami percaya setiap firman Tuhan akan bertumbuh dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan kembali kepada kehidupan kami, dan berkat Tuhan melimpah atas kami, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus, dan kami semuanya dipagari oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan terima berkat. Ayo adik-adik, siapkan hati kita untuk terima berkat. Terima berkat harus dengan iman ya. Dan biarlah berkat berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.